Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Edo. Pagi Pak Taufik. Sebelumnya saya untuk terima kasih kepada Pak Edo yang mau meluangkan waktu untuk diwawancarai terkait bagaimana cara mengambil keputusan. Jadi sebagaimana Pak Edo ketahui bahwa salah satu tugas kami itu bagaimana menggali beberapa orang, 2 atau 3 pemimpin di sebuah instansi mengambil keputusan. Ya. Jadi mungkin langsung saja ya Pak. Oke, silakan. Yang pertama saya ingin tahu Pak, kalau pengalaman Pak Edo selama ini jadi kepala sekolah, bagaimana cara Pak Edo mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kelima etika atau rujukan moral Pak? Oke. Baik Pak Taufik. Jadi memang sebenarnya inilah materi yang cukup unik ya di guru pembelajaran penggerak. Jadi memang kepala sekolah itu pasti yang ditunggu adalah keputusan. Nah, memang setiap keputusan yang akan dikeluarkan oleh kepala sekolah itu tentu terkadang cenderung ke dilema etika, terkadang ke rujukan moral. Memang ada 2 prinsip yang mendasar, artinya kalau posisi bahwasanya keputusan yang akan diambil itu adalah antara benar dan benar, artinya ditinjau dari sudut pandang yang berbeda sama-sama benar, maka itulah dia dilema etika. Namun ketika memang kita menyadari dan bahkan semua orang tahu bahwasanya ini keputusan yang akan diambil ini adalah antara benar dan salah, nah disinilah proses nanti jatuhnya menunjukkan moral. Artinya terkadang kita merasa ini sebenarnya agak salah, tapi karena menunjukkan moral, apakah karena kasihan atau karena apa, maka jatuhnya lah menunjukkan moral. Jadi kira-kira itulah benang merahnya ya, ketika dia dari sudut pandang yang berbeda bisa kelihatan benar dan benar, maka itu jadi etika. Ketika mungkin kita tahu ini sebenarnya salah, tapi karena kasihan dan sebagainya, itulah sebenarnya menunjukkan moral. Mungkin itu perbedaannya. Berarti yang jelasnya dilema etika benar dan benar. Ya. Menunjukkan moral berarti beda ya Pak. Iya. Salah. Iya. Baik, selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang berdasarkan pengalaman Pak, terutama kasus-kasus yang dilema etika ini? Oke. Jadi memang untuk pengambilan keputusan sifatnya dilema etika itu membutuh proses. Artinya kita perlu memahami bahwa beberapa sudut pandang itu harus kita kaji. Kemudian tentu yang pertama kita identifikasi nilai apa sih yang mungkin dipertentangkan atau nilai apa yang memang harus diambil keputusan. Kemudian siapa yang terlibat di sana. Kemudian fakta-fakta apa yang relevan itu. Nah itulah kira-kira nanti barulah kita uji ini jatuhnya benar atau jatuhnya di dilema etika, atau jatuhnya di rujukan moral. Nah barulah nanti kita identifikasi secara lebih lanjut. Berarti langkah-langkahnya tadi mulai dari apa ya Pak? Kita uji dulu nilainya apa, kemudian siapa yang terlibat, kemudian fakta-fakta apa. Masih ada lagi nggak Pak? Kira-kira setelah ada faktanya diapain gitu supaya jadi ketika ini sudah diuji dan seandainya ini jatuhnya di dilema etika, tentu ada beberapa prosedur berikutnya yang harus kita lakukan. Kalau jatuhnya di dilema etika, tentu kita lihat bahwa yang dilema itu kepentingan individu kah dengan kelompok misalkan, atau kepentingan dari sisi adil dan kasihan kah, atau dari sisi mungkin ini hal ataupun sesuatu yang benar tapi dipertentangkan dengan mungkin masalah kesetiaan di sana atau loyalitas di situ, atau yang sering terjadi itu adalah kepentingan ini
apakah nanti dampaknya jangka pendek maupun jangka panjang. Nah itulah mungkin beberapa langkah atau prosedur ketika kita dianggap pada dilematika. Baik, mungkin itu prosedurnya Pak ya. Ya. Selanjutnya Pak, selama ini berdasarkan pengalaman Bapak, apa sih yang paling Bapak rasa efektif dalam pengambilan keputusan? Selain kita melihat langkah-langkah yang harus kita lalui tadi. Ya. Apa yang itu? Tentu yang paling efektif itu tentu sesuai kondisi sebenarnya. Ada suatu kondisi yang membuat keputusan itu harus memang kita lebih mengutamakan pertimbangan ini kepentingan kelompok karena kepentingan pribadi. Nah, namun ada juga situasional yang memungkinkan bahwa kita harus mementingkan dulu jangka pendek dibandingkan jangka panjang. Nah, oleh karena itu dalam pengambilan keputusan pun seperti kita coba kemarin juga rancang mungkin angkas kita, tentu kepentingan jangka pendek yang kita prioritaskan. Artinya kita mengejar ketertinggalan selama ini, kita harus membuat A, B, C, D, itu yang harus kita prioritaskan, dan jangka panjang tetap menjadi akan dilakukan, tetapi prioritasnya nanti setelah kita selesaikan dulu aja jangka pendek. Memang tetap situasional sebenarnya yang paling efektif. Menyesuaikan kondisi Pak ya. Menyesuaikan kondisi Dan juga tentu saja melibatkan ya banyak pasti pihak. pasti melibatkan banyak pihak. Makanya karena melibatkan banyak pihak, pasti kita cenderung nanti pengambilan keputusan itu kepentingan umum atau kelompok di luar pribadi. Baik. Selanjutnya apa saja sih yang jadi tantangan gitu ketika kita mengambil keputusan di kasus yang dilema etika tadi? Tantangannya? Sebenarnya yang tantangan itu banyak ya, karena yang kita hadapi ini kan manusia yang punya perasaan, yang punya kepribadian yang berbeda, yang punya sudut pandang berbeda. Namun selalu yang menjadi kendala itu adalah ketika mengambil keputusan yang sifatnya dilematika. Kadang kita mengambil keputusan antara adil dan kasihan, kita nggak sesatu. Ya, kadang kalau kita berbicara adil, tentu harus perlakuannya sama kan gitu. Tapi kalau perlakuan sama, yang namanya guru yang memiliki juga latar belakang yang berbeda, kondisi yang berbeda mungkin di rumah, tentu ada rasa kasihan di situ. Nah inilah terkadang beberapa hal yang merupakan tantangan kita sebagai pengambil kebijakan. Tetap kita sesuai dengan nilai-nilai yang memang sudah kita sepakati bersama, tapi kita bisa mengambil jalan tengah antara nanti ini bisa dilaksanakan oleh seluruh guru gitu. Mengakomodir keseluruhannya. Berarti itu tantangannya Pak, supaya bisa apa namanya, kedua ini bisa diakomodir ya. Tetap adil, tetapi kasihan ada juga. Karena memang kita melihat juga seandainya saya berada di posisi guru itu, nah itulah yang membuat tantangan tersendiri ketika kita sedikit banyak ada perasaan kasihan di situ. Baik, itu tantangan ya. Ya. Selanjutnya Pak, kalau dalam penyelesaian kasus ada nggak disediakan semacam jadwal tertentu gitu dalam menyelesaikan masalah? Pasti betul. Jadi ketika ada masalah, tentu seperti yang kita sampaikan di awal tadi, pastikan kita identifikasi masalah. Identifikasi masalah, kemudian kita identifikasi, kita lihat bagaimana masalah ini sumbernya. Kemudian kalau memang masalah ini urgent, tentu sebisa mungkin pasti harus sesegera mungkin. Tentu sesegera ini pun tidak main tabah sana sini, pasti dengan beberapa kajian, pasti dengan beberapa pertimbangan juga mungkin dari kawan-kawan yang termasuk mungkin unsur pimpinan yang mungkin lebih dekat, yang lebih tahu kondisi seperti kondisi di lapangannya. Jadi kalau urgent segera. Kalau butuh apa namanya, langkah-langkah seperti awal tadi mungkin butuh apa ya? Bisa, misalkan kita uji legalnya dulu, apakah melanggar hukum apa tidak, kemudian regulasinya apakah sudah sesuai, dipertimbangkan. Ya, dipertimbangkan gitu. Baik Pak, kemudian selanjutnya
adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini sering mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, terutama dalam kasus bidding itu tadi? Ya. Tentu dalam sebuah keputusan hal yang paling penting adalah data yang akurat. Itu yang paling pertama. Data yang akurat ini sangat membantu kami untuk dalam menyelesaikan masalah. Dan yang kedua tentu pertimbangan dari orang terdekat. Nah, pertimbangan dari orang terdekat yang memang paham betul secara teknis seperti apa kejadiannya, kemudian bagaimana kemarin ini mungkin sudah dilaksanakan. Tentu tidak bisa kepala-kepala langsung ambil keputusan, pasti meminta pertimbangan-pertimbangan, masukan-masukan dari orang-orang yang mungkin terlibat pada kejadian itu ataupun yang mengetahui fakta-fakta dari kejadian tersebut. Nah, itu Oke, baik, berarti yang jelas datanya harus akurat, kemudian harus tahu siapa orang yang terlibat di kasus tersebut, ya Pak ya, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, berarti Pak, dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, apa pelajaran yang bisa kita petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan? Jadi memang pengambilan keputusan itu akan lebih tepat, akan lebih cepat, lebih akurat itu juga seiring berjalannya waktu, seiring lamanya mungkin menjadi kelas sekolah. Sehingga ketika lama pengalaman menjadi lebih banyak, kemudian sehingga pengambilan keputusan juga lebih cepat. Nah, selain dari itu tentu pelajaran yang perlu kita ambil dalam pengambilan keputusan itu adalah keputusan itu akan berdampak satu memang data akurat. Itu penting, itu pelajaran yang sangat penting. Ketika data yang kita terima salah, tentu kita mengambil keputusan juga akan salah. Kemudian yang kedua, dalam pengambilan keputusan kita perlu mengkaji, mengurutkan secara sistematis bagaimana hal-hal yang memang harus kita lakukan sebelum kita pada satu sisi mengambil keputusan. Contoh misalkan kita boleh lihat dulu nilai apa yang memang bertentangan di sana, siapa yang terlibat, fakta-faktanya apa, kemudian kita uji apakah memang ini kejadian atau kasus ini jatuhnya adalah memang antara benar dan salah. Tentu kalau antara benar dan salah kita harusnya lebih gampang mengambil keputusannya. Nah, tapi kalau seandainya kejadian itu lebih cenderung kepada dilema etika, tentu inilah yang harus kita kaji lebih mendalam. Nah, disinilah kalau boleh dilihat pelajarannya disinilah yang memang harus butuh pengalaman, jam terbang, butuh informasi yang akurat, butuh informasi yang mendalam, sehingga pengambilan keputusannya menjadi bisa diterima oleh semua kalangan. Itu mungkin pelajaran yang penting. Baik Pak, saya bisa simpulkan bahwa ternyata dalam pengambilan keputusan itu perlu banyak pengalaman, perlu banyak jam terbang, kemudian kita tidak boleh sembrono, butuh data yang tepat gitu, sehingga keputusan kita ambil itu tepat, walaupun sebenarnya setiap keputusan itu punya konsekuensi pasti. Nah, itu kalau bicara konsekuensi yang paling minim. Iya, paling dampaknya paling sedikit ya Pak yang negatifnya. Baik Pak, itu saja mungkin, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu, mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran buat saya dan juga bagi saya untuk mengimplementasikannya di sekolah. Oke, sama-sama Taufik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya Pak? Jelas. Baik, mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Suroto yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak sebagai kepala sekolah di SMP 4 Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Jadi wawancara ini Pak dalam rangka tugas saya sebagai guru penggerak
yaitu mengetahui bagaimana beberapa pemimpin di sekolah gitu ya mengambil keputusan dalam kasus-kasus gitu ya. Pertama ada kasus dilema atau bujukan moral gitu Pak. Mungkin langsung saja Pak ke pertanyaan pertama Pak Suroto. Ya, silakan Pak. Eh, Berdasarkan pengalaman Bapak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus kalau kasus itu masuk ke dilema etika atau bujukan moral Pak? Saya kira selama ini berdasarkan pengalaman Bapak bagaimana Pak? Baik Pak, Eh, pengalaman saya mungkin saya tidak terlalu banyak menemui kondisi seperti itu, cuman memang saya kelompokkan, kemudian saya identifikasi jika terjadi kasus yang terkait dengan apa tadi namanya Dilema etika dan dilema etika tadi itu, memang ketika suatu kasus itu terjadi pada waktu itu jika terjadi pada personil guru atau tenaga pendidikan, tentu kita panggil gitu kan, kita wawancarai, kita berdiskusi, kemudian kita gali lah informasi bagaimana kondisi sebenarnya. Dan itulah memang terjadi yang dikatakan tadi dilema etika ya, sama moral tadi. Nah, tentu kita memang satu sisi berperilaku atau berkarakter baik. Jadi dia diberikan kesempatan untuk dinaikkan. Sementara memang dari segi apa ya, mungkin tugas tidak terlalu lengkap atau bahkan nilai-nilai ujian baik itu nilai ulangan maupun sumatif maupun formatif itu rendah sekali. Akan tetapi kehadiran dan karakter siswa itu baik. Nah, disitulah maka diputuskan siswa itu dinaikkan gitu dengan berbagai pertimbangan. Coba kita beri kesempatan, mudah-mudahan dia akan lebih baik lagi di masa depannya gitu. Yeah. Di situ contoh untuk yang berkaitan dengan siswa ya Pak ya. Iya. Baik, berarti Bapak dalam mengambil keputusan ketika kasusnya terjadi di dilema etika ini terhadap siswa, bagaimana sebenarnya kita tidak merugikan ya Pak ya, tidak merugikan siswa gitu. Karena kadang-kadang kan banyak guru yang karena egonya bahkan tanda kutip mengorbankan siswa gitu, seperti itu. Iya. Kita tidak seperti itu, dan itu pun keputusannya memang bukan keputusan secara personal, tetapi dibahas bersama, diputuskan bersama melalui musyawarah maupun rapat dinas kenaikan kelas. Itu bulat utuh dari berbagai macam pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak ya Pak, baik guru maupun tenaga pendidikan lainnya. Berarti secara prosedural apa saja langkah-langkah yang Bapak ambil untuk ketika ada masalah-masalah dilema seperti itu Pak? Apa yang Bapak lakukan itu? Oke. Urutannya gitu, apa saja sampai kepada pengambilan keputusannya gitu. Yang pertama tentu selama proses PBM ya Pak ya, tentu dibuatlah semacam ya catatan-catatan lah, mungkin catatan kasus, faktanya ya, fakta-faktanya ya, faktanya mungkin, tapi kita inventaris gitu. Iya. Ya berarti dia mendapatkan terlambat, tidak ikut upacara, cabut dan sebagainya. Baik di catatan secara global itu karena dibuatkan di sekolah itu semacam buku kasus siswa, maupun catatan pribadi dari guru mata pelajaran maupun wali kelas. Nah, kemudian pemanggilan orang tua tadi juga diinventaris gitu. Jadi ketika di dalam rapat itu segala sumber itu dibuka itu maksudnya ya disampaikan. Iya, disampaikan. Ini si Ani kasus, tapi maunya kehadirannya lumayan baik loh, kemudian karakternya lumayan baik, cuman ya namanya masih siswa, masih anak-anak, jadi ya fluktuatif lah, kadang dia nakal dan sebagainya kan. Itu contoh kasus ya.
Dan akhirnya nanti baru diputuskan dalam rapat tadi. Jadi kalau boleh saya simpulkan itu langkah itu yang pertama tentu diinventaris segala tindak tanduk siswa tadi dalam sebuah catatan, baik itu buku kasus, catatan jurnal guru yang mengajar wali kelas, atau bahasa apa namanya ya. Kalau saya melihat bahasa kesehatan mungkin data. Jadi kesimpulan prosedurnya itu pertama kumpulin data dulu. Ya diinventaris lah gitu segala catatan siswa itu baik akademik maupun non akademik terkait perilaku gitu kan atau pelanggaran-pelanggaran baik dicatatkan di buku kasus sekolah maupun di buku kasus ataupun agenda atau jurnal guru mapel maupun wali kelas. Kemudian dasar tadi itu ya digunakan sebagai bentuk pembinaan jika pada masanya dalam pengambilan keputusan terkait dengan kenaikan kelas tadi baru disampaikanlah sebagai bahan pertimbangan bahwasanya siswa ini layak menaikkan. Nah, disitulah mungkin sering terjadi yang namanya dilema etika tadi. Satu sisi dia banyak mungkin kekurangannya, pelanggarannya, tapi satu sisi pertimbangannya mungkin masih sifatnya dibina. Ya. Kalau dari satu sisi guru berhak meninggalkan, tapi sisi lain juga guru berhak membantu loh Pak. Ya kayak gitu kayaknya. Iya, di situ. Baik. Kalau secara umum untuk kasus yang lain bisa nggak langkah-langkahnya seperti itu Pak? Apakah bisa sama prosedurnya seperti kasus tadi? Digeneralkan gitu, bisa diambil langkah seperti itu? Yang tadi kan udah general tuh Pak. Udah secara umum ya, cuman spesifiknya ke kasus tadi ya. Segala bentuk. Oh iya, oke. Anak Baik. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Menurut Bapak apa yang selama ini Bapak anggap efektif itu ketika Bapak mengambilkan keputusan? Kira-kira apa yang bagian yang Bapak anggap itu efektif membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Saya pikir prosedur tadi itu sudah efektif Pak Taufik, karena apa? Itu sebagai dasar empirik maupun dasar otentik gitu. Yeah. Ketika kita mengambil sebuah keputusan. Jadi meskipun itu sudah data itu otentik dan dan sah, gitu, diambil keputusan bersama melalui musyawarah. Yeah. Jadi kita tidak bisa meninggalkan bukti otentik tadi dan tidak bisa juga mengesampingkan hasil keputusan musyawarah tadi. Artinya Bapak mementingkan faktanya itu benar-benar terkumpul komplit sehingga bisa keputusan yang diambil bisa tepat ya. Ya, sama aja ketika kita berdiplomasi, kita harus punya data otentik, data yang valid, sehingga ketika bermusyawarah kita punya dasar untuk memutuskan sebuah keputusan yang kuat, yang baik, gitu Pak. Oke, kira-kira tantangan apa yang Bapak rasakan selama mengambil keputusan itu Pak? Kira-kira apa saja tantangan yang Bapak rasakan? Oke, berkaitan dengan siswa tadi ya. Mungkin karena guru yang di sekolah yang saya bina ini adalah umumnya tinggal di sini dan mayoritas merupakan jadi memang tantangannya ketika mengambil sebuah keputusan itu ada tantangan mungkin satu sisi kita akan mengambil keputusan yang tegas tapi dengan pertimbangan mungkin karena masih ada hubungan dengan guru ini, ada hubungan ya. Iya. Kemudian tantangan yang kedua mungkin barangkali secara personal Pak. Saya kan tinggal jauh dari sekolah gitu. Iya. Personal mungkin dari segi cuaca iklim alam, kondisi alam. Jadi mungkin kok hujan atau banjir atau kendala lain sehingga
tidak memungkinkan saya harus berada di sekolah. Itu juga tantangan bagi saya karena jarak tempuh jauh dan hambatan di perjalanan karena faktor alam tadi. Iya. Baik. Itu ya Pak. Satu lagi Pak, boleh Pak? Ya silakan Pak. Berarti Pak. Nah, tidak semua guru atau personil di SMP 44 itu merupakan berstatus ASN. Jadi satu sisi dia honorer gitu kan. Jadi tentu kita toleransi yang barangkali mungkin satu sisi mencerminkan ketidakadilan gitu. Tapi apa boleh buat karena itu tidak sama statusnya dengan ASN. Jadi kita toleransi yang lebih. Iya. Kadang keadilan kan nggak sama perlakuan, kadang porsinya beda-beda. Apalagi statusnya juga beda-beda kan. Yang keadilan kadang-kadang disesuaikan. Ya, kan? Iya. Baik Pak. Itu tantangan. Jadi kita untuk menegaskan sebuah, jadi memberikan tanggung jawab kita tidak bisa maksimal. Oke. Berarti itu tantangan yang Bapak hadapi ya, banyak lumayan juga. Kemudian kalau ada kasus-kasus, apakah Bapak punya waktu jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, Pak? Ketika ada apakah misalnya di waktu tertentu udah ada kasus kan, kita selesaikan di waktu itu yang sudah ditentukan. Ada nggak seperti itu? Oh, kalau bentuknya kayak apa? Ada, kemudian ya. Nggak ada ya? Tidak kita buat jadwal seperti itu. Tidak terjadwal gitu. Kita akan melihat bagaimana urgensi dan tingkat kritisannya gitu. Iya. Jika memang itu harus sebuah cepat. kasus segera dituntaskan, diselesaikan, tentu kita selesaikan dengan secepat mungkin gitu kan. Tidak kita buat jadwal gitu. Iya. Kecuali yang butuh analisis ya Pak ya. Jadi kita kumpulkan dulu seperti datanya. Pembinaan siswa yang barangkali mungkin sering tempo atau sering malas membuat tugas, mungkin bisa itu dibuat. Tidak bisa langsung dieksekusi ya, ada jadwalnya gitu. Iya. Oke. Baik, selanjutnya Pak, kira-kira menurut Bapak ada nggak seseorang atau faktor apa yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan gitu? Kira-kira ada nggak seseorang yang membantu Bapak atau faktor-faktor ya yang mempengaruhi Bapak sehingga mudah mengambil keputusan? Oke. Kalau seseorang mungkin secara umum itu adalah guru ataupun tenaga pendidikan termasuk komite yang mensupport dalam pengelolaan sekolah. Itu. Mungkin kalau lebih spesifik lagi mungkin karena saya sebagai kepala sekolah suatu saat nanti tidak berada di sekolah, tentu itu wakil itu berperan sekali dan sangat membantu sekali dalam pengelolaan sekolah. Kepala sekolah tidak berada di tempat. Kemudian dari segi faktor lain mungkin itu sangat membantu mendukung saya itu kondisi sekolah yang kondusif. Untuk saya pribadi, jadi saya mudah sekali mengelola sekolah ini dengan baik. Artinya sekolah udah stabil ya Pak ya, udah. Stabil kondusif. Nggak ada pun kita di sana kadang-kadang sekolah udah jalan seperti itu dia. Iya, seperti itulah. Kepala sekolahnya tetap ada di kantor, cuman kitanya pergi tetap gitu ya. Iya. Oh iya. Baik. Terima kasih Pak. Terakhir nih Pak. Pertanyaan terakhir nih. Kira-kira dari semua yang Bapak sudah sampaikan, apa pelajaran yang dapat Bapak petik gitu dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terutama dalam kasus dilema etika ya Pak. Artinya kalau dilema etika tadi kan benar lawan benar, tapi kalau bujukan moral sudah jelas yang satu benar, yang satu salah itu kan. Kalau bujukan moral itu contoh misalnya memalsukan ini kwitansi bos atau seterusnya kan, itu kan nggak sesuai aturan. Tapi kalau dilema ini dia benar sama benar itu. Nah, kira-kira apa pelajaran yang Bapak dapat Bapak ambil gitu dari keputusan-keputusan yang sudah Bapak ambil? Oke. Pelajaran ya berkaitan dengan hal tadi itu. Peran sebagai kepala sekolah, memang saya berupaya semaksimal mungkin untuk dengan aturan yang ada gitu. Meskipun yang tadi kata Pak Taufik memang ada namanya bujukan moral tadi, sebisa mungkin kita tidak akan melakukan yang namanya bujukan moral tadi. Satu tidak sesuai dengan aturan, tidak melanggar hukum lah kita. Karena kita tahu bahwasanya pertanggungjawabannya itu bukan hanya di sekolah saja, tapi pertamanya sampai ke
Jadi kalau bujukan moral kan jelas ya Pak, benar sama salah itu. Udah tahu kita. Ya, Tapi yang dilema ini Pak, gimana Pak? Apa pelajarannya? Yang dilema ini agak, pelajaran tadi, iya, kan sama-sama benar tuh. Caranya ya, apa? Pelajaran. pelajarannya itu memang segala sesuatu tuh berkaitan dengan dilema etika tuh segala sesuatu perlu diputuskan secara bersama. Ya. Satu ya Jadi Pak. menyelesaikan sebuah kasus Kita bisa sendiri. ya, nggak bisa kita sendiri. Karena keputusan itu harus keputusan kolektif di sekolah. Gitu. Iya. Jadi kita punya dasar untuk mempertanggungjawabkan tadi gitu. Bahwa ini loh, ini keputusan sekolah, kepala sekolah bersama dengan guru ataupun tenaga pendidikan. Baik. Baik, itu berarti hal penting yang bisa saya tangkap tadi bahwa dalam mengambil keputusan tidak bisa sendiri ya Pak ya. Butuh pertimbangan orang di sekitar kita. Iya. Sehingga keputusan yang diambil itu akurat dan pas gitu ya Pak. Ya. Lebih bijaksana mungkin. Lebih bijaksana ya Pak ya. Walaupun sebenarnya apapun keputusan yang kita ambil sebenarnya ada konsekuensinya juga ya Pak ya. Masing-masing keputusan. Baik. Ada lagi Pak terakhir sebelum kita tutup? Mungkin itu aja. Itu aja. Oke, terima kasih banyak Pak Suroto udah meluangkan waktu. Mudah-mudahan bisa saya memperdalam lagi itu bagaimana cara mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan. Ya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan. Sehat selalu Pak Suroto. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.